Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya semua? Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, marilah kita sejenak beri hati untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini, hari Kamis tanggal 21 April 2022. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Yesaya pasal 56 ayat 8. Demikian dikatakan, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sering mengucapkan atau di tiap kebaktian minggu ikut mengucapkan kesaksian iman kita atau pengakuan iman rasuli kita, di bagian yang ketiga kita akan ikut mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, persekutuan orang-orang kudus di situ artinya bahwa melalui karya Roh Kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, menjadi masuk ke dalam sebuah persekutuan yang kudus, menjadi sebuah umat Allah yang baru, yang ditambahkan, yang menjadi bagian dari umat Allah sepanjang masa. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah umat Allah yang ditambahkan, yang baru untuk menyempurnakan umat Allah yang pertama, yaitu orang-orang Israel yang dari sejak Abraham dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Dan itulah yang menjadi penggenapan dari firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini dikatakan Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel melalui Nabi Yesaya ketika orang-orang Israel itu dibawa pulang dari Babelonia ke Yerusalem, di situ diingatkan bahwa Tuhan yang menghimpunkan mereka kembali, tapi Tuhan akan menambahkan lagi himpunan ini dengan orang-orang yang di luar mereka, sehingga himpunan umat Allah ini semakin bertambah dan semakin luas. Dan itu digenapi di dalam karya Roh Kudus melalui pemberitaan para murid-murid Tuhan Yesus. Melalui berita kasih dan keselamatan yang dibawa oleh para murid-murid Tuhan Yesus ke seluruh dunia, hitungan orang-orang percaya, hitungan umat Allah, jumlah dari orang-orang kudus, jumlah dari keluarga Allah semakin bertambah. Tidak lagi hanya orang Israel, tapi orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Allah Bapa, kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus, itu menjadi umat Allah yang baru, menjadi masuk hitungan dalam himpunan orang-orang yang dikhususkan dan dikuduskan Tuhan, menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, status kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sekarang menjadi sesuatu yang baru. Kita menjadi umat Allah, kita menjadi umat pilihan Tuhan yang dihadirkan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat, sehingga orang yang memberkati kita akan diberkati dan orang yang mengutuki kita akan dikutuki. Itu sebabnya sebagai umat Allah yang baru, yang ditambahkan ke dalam himpunan umat Allah yang pertama itu, kita juga harus belajar bagaimana hidup sebagai umat Tuhan yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kesalahan umat Allah yang pertama itu tidak menjadi kesalahan yang kita ulangi lagi di zaman ini atau di zaman sampai dunia berakhir.
Umat Allah yang ditambahkan dalam himpunan yang pertama itu, yaitu kita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan pada saat ini dan sepanjang masa, yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, yang percaya kepada kematian, kepada kebangkitan Yesus. Kita harus menjaga sikap kita, menjaga kesetiaan kita, menjaga kehidupan kita ini sesuai dengan apa kata firman Tuhan, apa kata dan kehendak Allah. Sehingga kita tidak menjadi umat yang terbuang, menjadi umat yang tercerai-berai, tapi kita tetap di dalam lingkupan kasih karunia dan himpunan umat-umat yang terselamatkan, himpunan umat-umat yang dihimpunkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kitalah keluarga Allah yang baru. Kitalah umat pilihan Allah yang baru. Kitalah yang sejak dari zaman Yesaya sudah dinubuatkan untuk ditambahkan kepada himpunan umat yang kudus itu. Oleh karena itu, marilah tetap menjaga kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Allah Bapa, sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap setia di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita ini untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tapi berjalan lurus sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita menunjukkan hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang diselamatkan Tuhan, melalui kehadiran kita sebagai bagian dari himpunan orang-orang kudus, sebagai bagian daripada himpunan keluarga Allah itu, orang boleh melihat kasih Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai orang-orang sudah menerima kasih karunia, dan kita boleh menjadi agen keselamatan, agen kasih karunia Allah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami dan mengingatkan kami atas status kami sebagai orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tambahkan kepada himpunan umat Allah yang kudus, yang Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya melalui hidup, pekerjaan, dan seluruh kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menjadi agen keselamatan, agen kasih, sehingga dunia mengenal Engkau yang memenangkan kematian dan menganugerahkan kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.